Pemirsa, mantan suami pembunuh guru SD di Bandung, Jawa Barat mengaku sakit hati menduga korban memiliki pria idaman lain. Pelaku berdalih berencana rujuk, namun korban justru selingkuh. Saya, Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Laporan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Polisi menangkap remaja yang diduga terlibat tawuran di bawah jembatan layang Klender, Jakarta Timur. Pelaku alami luka di bagian tangan dan kaki akibat terkena senjata tajam. Polisi mendatangi lokasi tawuran di kawasan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Dua remaja yang diduga terlibat tawuran di bawah jalan layang ini tertangkap. Sebelumnya mereka diamankan oleh warga. Seorang terduga pelaku mengalami luka di bagian tangan akibat sabetan senjata tajam. Korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ternyata benar ada satu nggak diterima karena tangannya sudah terluka. Lanjut kita bawa ke rumah sakit. Untuk yang tidak terluka kita bawa ke Polres Jakarta Timur untuk kita tindak lanjuti. Kita cari teman-temannya biar malam ini tidak ada lagi tawuran. Sementara seorang pelaku tawuran hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Diduga akibat arus pendek kantor Badan Amil Zakat Nasional wilayah Jakarta Selatan di Jalan Kampung Melayu Besar Bukit Duri terbakar. Api berasal dari lantai 4 gedung tersebut. Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas wilayah Jakarta Selatan di Bukit Duri Tebet terbakar. Api yang diduga dari lantai 4 dengan cepat merambat ke lantai paling atas gedung atau lantai 5. Besarnya api membuat sejumlah material yang terbakar berjatuhan. Saat kejadian, dua pekerja berada di lantai 5 namun berhasil menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di lantai 4. Petugas yang datang segera memadamkan api. Sekarang di lantai 5-nya ada. Tapi alhamdulillah untuk seluruh teman-teman selamat semua. Artinya selamat semua Bang ya? Iya, tidak ada korban jiwa hari ini ya sekarang. Dugaan sementara apa Bang? Kurang lebih dari korsleting listrik ya. Kejadian ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Di Surabaya, Jawa Timur, kebakaran melanda rumah kos di pemukiman padat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah. Kebakaran sempat membuat panik warga dan membuat penghuni rumah kos syok. Kebakaran ini terjadi di salah satu rumah kos di Kampung Kupang, Gunung Timur, Gang 7, Surabaya, Jawa Timur. Api terlihat berkobar membakar seluruh isi bangunan rumah. Sejumlah warga panik berupaya memadamkan api. Api berhasil dikuasai 20 menit kemudian setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Saksi menyebut salah satu penghuni kos sempat mencium kabel terbakar dari lantai 2 rumah sebelum api membesar. Diduga kebakaran ini disebabkan karena korsleting listrik. Datang itu habis beli ayam terus kok kena bau kabel gitu loh, bau kabel saya cari sudah itu keluar asap. Dari lantai berapa Bu? Tadi dari lantai berapa? Lantai 2. Oh lantai 2. Iya. Dugaan sementara konsleting ya Bu ya? Iya kayak konslet listrik. Sempitnya akses jalan menuju ke lokasi sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjangkau titik api. Kondisi di atas, jadi apinya muncul dari atas. Jadi rumah dikoskan, kamar putranya ini lagi sekolah. Tinggal sekolah putranya, kamarnya terbakar gitu. Ibunya kerja, balik lihat sudah api sudah. Sempitnya akses jalan menuju ke lokasi sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjangkau titik api. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan.
Seorang pria nekat membakar 2 sepeda motor milik restoran Siap Saji di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku sempat tidur di depan restoran sebelum membakar 2 motor. Warga berusaha memadamkan api yang membakar 2 motor milik restoran Cepat Saji. Pemadaman untuk menghambat agar api tidak menjalar ke bangunan restoran. Diduga pria yang nekat membakar 2 sepeda motor tersebut mengidap gangguan jiwa. Sebelum menjalankan aksi nekat tersebut, pelaku sempat tidur di halaman restoran Cepat Saji. Pelaku kini diamankan warga dan dibawa ke rumah sakit. 2 motor, satu lagi? Seorang pria dianiaya pedagang kopi saat menyantap makanan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga yang mencoba melerai menjadi korban penganiayaan. Seorang pria menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pedagang kopi keliling di Jalan Salam Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban Haris yang saat itu tengah menyantap makanan di sebuah pos pangkalan ojek tiba-tiba dihampiri oleh pelaku Basori dengan senjata tajam dan langsung diserang. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam dan mengalami luka di bagian perut. Dedi, salah seorang warga yang coba melerai, turut dianiaya pelaku. Lagi duduk, lagi makan, ketahuan ditusuknya. Oh gitu. Itu. Jadi nggak tahu persoalannya apa atau teman tusuk aja? Tusuk itu. Oh gitu. Itu punya panjang dia betul itu. Panjang itu segini. Oh gitu. Belum diketahui motif dari penganiayaan ini. Pelaku dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Kawanan pencuri beraksi membobol toko pakaian di Subang, Jawa Barat tak tanggung-tanggung. Pelaku menggasak 1.000 celana dari dalam toko. Aksi pencurian terekam CCTV dan viral di media sosial. Dengan menggunakan minibus, 5 pelaku komplotan pencuri ini beraksi di salah satu toko pakaian di Subang, Jawa Barat pada dini hari. Menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan, pelaku dengan cepat membobol toko. Aksi pencurian ini terekam jelas di kamera CCTV dan viral di media sosial. Tak tanggung-tanggung, komplotan pelaku ini menggasak 1.000 potong celana dari dalam toko. Pemilik toko pakaian mengaku kehilangan sekitar 100 lusin celana berbagai jenis, diperkirakan kerugiannya mencapai 60 juta rupiah. Apa aja sih bang yang diambil bang? Celana lepis, kan saya dagang celana lepis, celana kargo, celana chino, celana cewek. Berapa banyak itu bang? Perkiraan kalau 100 lusinan lah. Kasus pencurian ini masih diselidiki Polsek Bagaden. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan melaporkan. Seorang pria pengendara motor tewas usai bertabrakan dengan pengendara sepeda motor lain dari arah berlawanan di Jalan Raya Buaran Durensawit, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga terjadi akibat jalan di lokasi licin. Marianto, seorang pengendara motor tewas usai bertabrakan dengan motor lain di Jalan Raya Buaran Durensawit, Jakarta Timur. Korban mengendarai motor yang telah dimodifikasi melaju dari arah dermaga menuju ke Buaran tanpa menggunakan helm. Diduga akibat jalan yang licin, korban hilang kendali menabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Saat kejadian, lokasi sedang hujan. Korban tewas di lokasi, sedangkan pengendara motor lain luka-luka. Dari arah dermaga, arah Buaran, sementara lawannya dari arah Buaran, arah dermaga. Demikian. Untuk korban sendiri gimana Pak? Korban yang tertabrak meninggal dunia. Motornya itu jenisnya nggak begitu nyata karena itu modifikasi. Jenazah korban dievakuasi ke RSCM, sedangkan kasus ini dalam penyelidikan Laka Lantas Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang wanita tewas tertabrak bus Transjakarta di pintu keluar Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban diduga terpeleset saat berjalan di depan halte bersamaan dengan bus Transjakarta yang melintas.
Seorang wanita tewas mengenaskan tertabrak bus Transjakarta di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban diduga tewas setelah terpleset jatuh dan tertabrak bus Transjakarta. Menurut saksi mata, sebelumnya korban terlihat berjalan menelusuri pagar halte bus Transjakarta. Tiba-tiba korban terjatuh di saat bersamaan melintas bus Transjakarta yang keluar dari terminal. Diduga supir bus Transjakarta tidak mengetahui korban terjatuh. Yang mana kejadiannya adalah pada saat korban berjalan di tepi pintu keluar, di situ terpleset, yang mana juga dibarengi dengan kendaraan busway yang akan keluar. Namun demikian, kecelakaan tersebut adalah murni kecelakaan tunggal, yang mana kendaraan busway yang melintas itu tidak lebih dari 10 sampai 15 km per jam. Tidak ditemukan adanya identitas pada tubuh korban. Jenazah korban dievakuasi ke RSCM, sedangkan kasus ini masih dalam penyelidikan Subdit Laka Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Jasad wanita muda tanpa identitas ditemukan warga yang pergi ke sawah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Upaya evakuasi korban yang berambut panjang berjalan dramatis. Warga Cidahu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita muda tanpa busana. Korban yang juga tanpa identitas pertama kali ditemukan seorang warga yang akan pergi ke sawah. Kepolisian yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi dan mengidentifikasi jasad korban. Lokasi jasad yang berada di dalam sungai sempat menyulitkan proses evakuasi. Menggunakan tali, jasad korban akhirnya bisa terevakuasi. Kami dapat laporan dari warga masyarakat, mungkin masyarakat yang mau ke sawah atau dia ada kayaknya ada mayat. Nah, terus kami coba langsung ke TKP. Setelah kami yakin bahwa itu mayat, dan kami langsung melaporkan ke. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan visum. Seseorang yang diduga tebung mayat di Sungai Citanduy. Jenis kelaminnya sendiri? Jenis kelamin sementara dari ini perempuan, jenis perempuan, berkelamin perempuan. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Polisi mengamankan 23 orang saat proses pengukuran lahan pembangunan bendungan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka ditangkap karena dinilai bertindak anarkis dan membawa senjata tajam. Polisi mengamankan satu persatu warga yang diduga menjadi pemicu keributan. "23 orang ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Bener untuk pemeriksaan, beberapa diantaranya membawa senjata tajam. Sempat terjadi ketegangan selama proses pengukuran antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan ini. Ketegangan muncul setelah hilangnya M. Saudi bin Matali, warga Wadas, selama proses pengukuran. M. Saudi diamankan polisi karena membagikan foto kegiatan Polres Purworejo di lokasi yang bersifat provokatif. Polisi juga menyisir desa sambil menurunkan spanduk protes warga yang menolak tambang batu. Di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon, atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Jadi prinsip, karena ini merupakan salah satu proyek strategi nasional, maka tugas kita sesungguhnya adalah untuk mensukseskan. Pengukuran Desa Wadas berdasarkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tanggal 4 Februari lalu, namun sebagian warga menolak digusur. Kami mengukur dari warga yang memang bermohon ke kami untuk pemilik-pemilik yang memang pengen diukur, jadi yang setuju. Dan kami berharap juga dari kegiatan ini mereka yang ragu-ragu ataupun menolak
karena melihat manfaat yang besar dari pengadaan tanahnya, apalagi besok bangun bendungan untuk irigasi, untuk pariwisata dan sebagainya, mereka juga ikut mensukseskan program PSN ini. Warga Desa Wadas menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk proyek Bendungan Bener. Penolakan warga sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo melaporkan. Mantan suami pembunuh guru SD di Bandung, Jawa Barat mengaku sakit hati. Menduga korban memiliki pria idaman lain, berencana rujuk namun korban dituduh berselingkuh. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda, 86.